AST 2009 River of Stars, King Sui naik ke atas panggung. Tidak banyak perubahan pada ekspresi Bei Mingxue. Dia berkata dengan lugas, "Selamat datang." King Sui tidak tahu milik kekuatan mana wanita yang naik, tetapi dia tahu bahwa jika dia berani naik ke panggung, itu berarti dia juga bukan orang biasa. Fleksibilitas wanita ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu semacam ketangguhan yang bisa mengurangi kekuatan ofensif lawan. Wanita itu juga tidak berniat membuang waktunya. Sepasang cakar logam aneh muncul di kedua tangannya. Cakar logam panjangnya sekitar 1 kaki. Mereka berwarna ungu gelap tetapi tetap mempertahankan kecemerlangannya. Sangat sulit untuk senjata dengan warna gelap menjadi begitu cemerlang, jadi, itu aneh, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ini benar-benar terjadi pada cakar logam. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi King Sui tahu bahwa ada kekuatan dingin yang menyeramkan di permukaan cakarnya. Kekuatan ini tidak semuanya berasal dari cakar, sebagian besar berasal dari tubuh wanita. Kekuatan semacam ini bisa memberikan banyak kerusakan pada pria. Namun, pria juga cenderung menganggapnya sangat menarik. Sekarang, King Sui juga mengerti apa yang terjadi dengan wanita itu. Wanita ini mengolah seni penyerapan. Dengan kata lain, dia meningkatkan kekuatannya dengan menyerap origin esens pria. Ini bukan kultivasi duo, tetapi lebih efektif dan lebih jahat dibandingkan dengannya. Kultivasi duo lebih hangat dan lebih lembut. Itu memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menerima manfaat sampai batas tertentu. Namun, seni penyerapan lebih jahat. Itu merugikan orang lain untuk kepuasan diri. Wanita itu bergerak, sosoknya sangat cepat. Selanjutnya, gerakannya juga tidak dapat diprediksi. Kecepatannya bukanlah poin utama, tapi itulah cara dia bergerak. King Sui bisa melihat melalui gerakannya, itu adalah semacam gerakan rubah setan. Dia memanfaatkan kelenturan tubuhnya untuk mengubah posisinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bei Mingxue memegang pedang panjang seputih salju. Dia seperti air, meskipun tenang, kekuatan misterius bisa dirasakan berfluktuasi di sekelilingnya. Pada saat dia mengayunkan pedangnya keluar, langit menjadi gelap. Garang, King Sui sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan Bei Mingxue akan begitu sengit. Hong, pedang itu mendarat dengan akurat di cakar wanita itu dan langsung mendorong lawan ke belakang. Namun, hanya itu yang dilakukannya. Wajah wanita itu terlihat agak pucat. Begitu sosoknya bergerak, dia menyerbu ke arah Bei Mingxue bersama dengan 9 gambar kosong dirinya. Sungai Bintang. Sama seperti sebelumnya, Bei Mingxue berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Dia menebas pedangnya dan segera, gambar pedang di seluruh langit bergabung menjadi sungai bintang dan gerimis turun ke arah lawannya. Hong Hong. Wanita itu segera terlempar keluar dari peron, dengan darah menetes di sudut mulutnya. Setelah itu, dia membungkuk kepada Bei Mingxue, "Terima kasih, Sister Sue, karena menunjukkan belas kasihan." Bei Mingxue menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Dia tidak terbiasa dengan cara sekte wanita melakukan sesuatu. Itu adalah istana rubah abadi. Orang luar sering menggambarkan istana rubah abadi sebagai sekelompok wanita sluti, tetapi hanya orang-orang di level mereka yang tahu tentang kekejaman dan keserakahan mereka. Bei Mingxue tidak memiliki kesan yang baik di istana rubah abadi, dia juga tidak ingin melibatkan dirinya dalam urusan mereka. Karena itu, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah demonstrasi yang ditunjukkan oleh wanita dari sebelumnya, tidak ada yang berani naik ke panggung. Siapapun bisa tahu bahwa Bei Mingxue belum keluar semua. Istana Abadi Dunia Bawah Utara berperingkat cukup tinggi di domain es utara. Sampai sekarang, itu hanya kursi ketiga. Tidak perlu bagi mereka untuk memperebutkannya dengan begitu sengit dan menyia-nyiakan kekuatan mereka sendiri. Dengan demikian, Bei Mingxue berhasil mengalahkan suatu tempat dengan relatif mudah. Selanjutnya, klan Sang naik ke sebuah platform. Itu adalah pria paruh baya. Kali ini, 2 prajurit maju untuk menantangnya, tetapi setelah melihat keduanya dikalahkan dengan satu gerakan, orang-orang menyadari bahwa prajurit tersembunyi klan Sang juga relatif kuat. Setelah itu, tidak ada yang melanjutkan untuk menantang platform. Dengan itu, klan Sang juga mengambil tempat. 4 tempat hilang. King Sui tahu bahwa pertarungan akan segera menjadi sangat sengit. Bagaimanapun, kekuatan untuk 4 tempat pertama semuanya sangat kuat. Tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Namun, platform yang tersisa adalah cerita yang berbeda, kekuatan mereka sangat berbeda. Jadi, ketika orang-orang mulai memperebutkannya, tidak diragukan lagi, segalanya akan menjadi intens. Semua kekuatan ini mengikuti aturan sampai batas tertentu. Setiap kekuatan hanya akan diizinkan untuk mengambil tempat. Kalau tidak, semuanya akan berakhir sebagai pertarungan antara 2 kekuatan.
Begitu kedua belah pihak kelelahan, itu hanya akan menguntungkan pasukan yang sedikit lebih lemah itu. Jadi, setiap kekuatan tidak boleh menjatuhkan dua tempat sekaligus kecuali kekuatan tertentu cukup untuk menekan semua orang yang hadir. Dengan begitu, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika itu untuk mengalahkan 10 tempat. Lang Klan naik ke peron. King Sui sekali lagi melihat kepala klan Lang. Dia masih ingat dengan sangat jelas di kepalanya karena dia hampir sama seperti sebelumnya. Dia juga tidak meningkat banyak dalam hal kekuatannya. Namun, unta yang kurus masih akan lebih besar dari seekor kuda. Meskipun kekuatan kepala klan Lang masih bisa ditingkatkan, dia masih memiliki kekuatan klan untuk mendukungnya. Ditambahkan bahwa dia memiliki koneksi yang terbentuk dari pernikahannya dengan wanita dari klan Sang, dia hampir tidak bisa mengambil tempat. Hanya 5 tempat yang tersisa. Semua orang mulai cemas. Atau lebih tepatnya, mereka mulai tidak sabar. King Sui, apakah menurutmu kita harus mengalahkan 1 atau 2 tempat? Yu Sixuan bertanya pada King Sui. Apakah mereka akan mengizinkan kita untuk menjatuhkan 2 tempat? King Sui tersenyum dan berkata. Mereka tidak akan tahu. Saya dari Jade Fragrant Restaurant sedangkan Anda dari Imperial Cuisine Hall. Saya pasti bisa mengambil tempat jika saya naik. Orang-orang ini tidak akan berani menantangku karena aku berasal dari Jade Fragrant Restaurant. Yu Sixuan tersenyum dan berkata. Baiklah kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi dan mengambil tempat? Saya akan tinggal di sini dan menunggu sebentar. Jangan khawatir, saya pasti akan bisa mendapatkan tempat untuk diri saya sendiri. King Sui tersenyum dan berkata. Baiklah kalau begitu, biarkan aku pergi dan mengambil tempat. Pada saat Yu Sixuan selesai berbicara, sosoknya bergerak dan dia segera muncul di salah satu platform. Ah, dia dari Jade Fragrant Restaurant. Apa yang harus kita lakukan? Iya, jika kita mengalahkannya sekarang, kita tidak akan bisa menikmati makanan enak lagi. Kemungkinan dia akan berhenti berurusan bisnis dengan kita. Kamu sebenarnya khawatir kamu akan mengalahkannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang memperhatikan Jade Fragrant Restaurant? Lihatlah mata kekuatan besar di sekitar Anda. Wanita ini bukan seseorang yang harus kamu provokasi. Petik 2. King Sui terkejut karena tidak ada yang memperebutkan tempat itu dengan Yu Sixuan. Dia berpikir bahwa banyak orang akan berjuang untuk itu. King Sui telah meremehkan kemampuan wanita untuk memberi makan perut pria. Mayoritas orang di sini pernah ke Jade Fragrant Restaurant sebelum makan. Ketika hanya 4 tempat yang tersisa, seolah-olah hari sudah siang. Banyak orang mulai naik ke platform. Beberapa yang sial kalah dalam pertempuran roda. Itu memang hal yang cukup menjengkelkan yang bisa terjadi pada mereka. Segera, 2 platform lainnya diturunkan. Hampir 70% dari pasukan yang tersisa telah mengambil bagian dalam pertempuran untuk 2 tempat terakhir. Sebagian besar prajurit yang bertarung, adalah prajurit terkuat dari sekte mereka. Begitu mereka kalah, kecil kemungkinan mereka akan terus memperebutkan platform. Itu hanya akan menambah lebih banyak orang ke daftar cedera mereka. Masih ada 2 tempat tersisa. King Sui segera pergi ke salah satu dari mereka. Dia tidak tahu apakah Imperial Cuisine Hall dapat berbagi keberuntungan yang sama dengan Jade Fragrant Restaurant. Aula Masakan Kekaisaran, King Sui. Apakah ada yang tertarik untuk melawanku? Imperial Cuisine Hall memiliki reputasi yang cukup baik. Itu istimewa sebagian besar di antara pria biasa dan juga cukup populer di kalangan klan aristokrat, tetapi pada akhirnya, itu belum lama sejak didirikan. Tidak banyak orang yang benar-benar merasakan manfaat darinya. Meski demikian, tak bisa dipungkiri namanya sudah menyebar jauh ke pelosok daerah. Satu-satunya masalah adalah bahwa banyak orang masih merasa sangat curiga tentang keahlian medis King Sui yang tidak biasa. Menuju keberadaan yang berada di bawah begitu banyak kecurigaan, tidak perlu menahan diri untuk melawannya. Aku ingin mengadu denganmu. Saya telah mendengar bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang tidak biasa. Benarkah? Orang yang naik ke atas panggung adalah seorang pemuda. Dia memberikan perasaan bahwa dia adalah pria yang sangat ceroboh. King Sui tahu bahwa tubuh bagian bawahnya tidak stabil. Dia mengenakan pakaian putih dan memegang kipas, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sangat luar biasa dan elegan. King Sui tidak menyukainya. Dia tidak terbiasa melihat pria seperti ini. Dia terus merasa bahwa orang itu sangat sia-sia dan bahkan sedikit mesum. Saya pikir tidak apa-apa. Ah, aku lupa memberitahumu. Kami memiliki pepatah di tempat kami, bahwa seorang dokter tidak membunuh orang dengan pisaunya. Hati-hati sekarang, atau kamu akan kalah dengan cara yang sangat menyedihkan. King Sui tersenyum dan berkata, seorang tabib mencoba membunuh orang. Apa lelucon?
Bagi seorang dokter untuk tidak merawat pasiennya tetapi malah datang untuk bertarung, ini disebut tidak fokus pada pekerjaannya. Seorang pria berkata dengan gembira. King Sui tersenyum. Dia menyadari bahwa orang ini tidak semenyebalkan yang dia pikirkan. Terlepas dari bagaimana dia berpakaian atau menyombongkan diri, itu masih merupakan kebebasannya untuk melakukannya. Bahkan jika dia tidak terbiasa dengan orang-orang seperti ini, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan ada. Pasti ada alasan untuk keberadaan mereka, sedemikian rupa sehingga King Sui merasa bahwa akan ada banyak wanita Ye. AST 2010 Bagaimana jika Anda berpura-pura memuntahkan seteguk darah segar? King Sui tidak merasa tidak nyaman dengan kecurigaan lawan terhadapnya. Bahkan, ada pepatah yang ditekankan di seluruh benua, Anda tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Biasanya, ada sangat sedikit orang yang akan menjadi yang terbaik dalam dua hal sekaligus. Misalnya, seorang alkemis yang kuat seperti dia, untuk seseorang di levelnya, jika dia sangat mahir dalam memurnikan obat-obatan, kekuatannya akan menjadi sebaliknya. Secara alami, jika dibandingkan dengan orang biasa, kekuatannya akan lebih unggul, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang di bidang alkimia, kekuatannya tidak akan tertahankan untuk dilihat. Hal yang sama berlaku untuk dokter. Jika seorang dokter mendedikasikan semua kerja kerasnya pada keterampilan medisnya secara alami akan baik. Namun, tanpa ragu, dia tidak akan punya banyak waktu untuk kultivasinya. Jadi, jika seorang dokter ingin membunuh seseorang, itu harus bergantung pada siapa yang dia bunuh. Meskipun ada banyak orang yang bisa unggul dalam dua bidang, sangat sedikit yang memiliki energi untuk melakukannya. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik jika mereka fokus hanya pada satu hal? Mungkin dengan begitu, mereka akan menjadi lebih kuat. Saya Mo Yulong. Bagaimana saya bisa memanggil Anda, Tuan? Saya King Sui. King Sui tersenyum dan berkata. Silakan bergerak. Aku tidak ingin menggertakmu. Mo Yulong tersenyum dan berkata. King Sui memandang Mo Yulong dan tersenyum. Apakah kamu yakin? Tentu saja. King Sui tiba-tiba muncul di depan Mo Yulong dengan 9 langkah istananya. Itu memberi Mo Yulong cukup mengejutkan. Dia segera berbalik dengan gerakan yang tidak biasa untuk menghindarinya. King Sui mengulurkan tangannya. Tangan penangkap naga. Pada saat King Sui melepaskan tangan penangkap naga, Mo Yulong bergerak sekali lagi. Tubuh Mo Yulong terikat untuk sementara waktu. Ketika waktu berlalu, dan dia bersiap untuk menghindar sekali lagi, dia merasakan sensasi mati rasa di sekujur tubuhnya dan tidak bisa mengumpulkan cukup kekuatan tepat waktu. Dia segera dipukul di dada oleh King Sui dengan pukulan lurus. King Sui tidak memukulnya terlalu keras, tapi tetap saja, itu cukup membuat Mo Yulong kesulitan bernapas. Itu sangat buruk sampai-sampai semuanya menjadi kosong di depannya. Selanjutnya, King Sui melepaskan continuous combo-nya seperti badai dahsyat. Jika King Sui ingin membunuhnya 100 kali, dia akan mati 100 kali. Sekarang, Mo Yulong seperti karung tinju King Sui. Sampai dia dipukul keluar dari peron oleh King Sui, dia masih merasa sedikit pusing. Dia baru sadar setelah beberapa saat dan menatap King Sui seolah dia sedang melihat monster. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa seorang tabib tidak membunuh dengan pedang. Aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Jadi, bagaimana perasaanmu? Apakah itu terasa luar biasa? King Sui tertawa. Iya, ini pertama kalinya aku melihat gaya bertarung seperti ini. Terima kasih telah menahan. Mo Yulong berkata dengan suara serius. Dari awal hingga akhir, dia tidak bisa melakukan gerakan apapun. Dia tahu lebih baik daripada orang lain tentang kekuatannya. Meskipun dia mungkin tidak berada di puncak, dia belum melihat siapapun yang mampu melakukan ini di wilayah es utara. Ini terlalu menakutkan dan pada saat yang sama sangat menyakitkan baginya. Tidak hanya dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, tetapi lawannya bahkan seorang pemuda. Paling tidak, lawannya terlihat lebih muda dari dirinya sendiri. Pertempuran sebelumnya berakhir terlalu cepat. Meskipun begitu, banyak orang masih melihatnya dengan jelas. Namun, mereka tidak berhasil melihat banyak hal. Itu lebih seperti dua orang yang berakting. King Sui tidak memukul dengan keras, tapi dia berhasil mengalahkan Mo Yulong dengan mudah. Tuan, Anda memiliki teknik pertempuran yang sangat misterius. Tolong izinkan saya untuk mengujinya sendiri. Pada saat ini, seorang wanita berkata ketika dia datang. King Sui melirik ke arah lawannya dan secara otomatis tahu bahwa dia adalah anggota Istana Rubah Abadi. Dia memancarkan aura yang sama dengan wanita yang sebelumnya berselisih dengan Bei Mingxue. Namun, wanita ini terlihat sedikit lebih tua. Atau lebih tepatnya, kata dewasa seharusnya lebih tepat untuk menggambarkan dirinya.
Bahkan tidak ada satu kerutan pun di wajahnya, itu tampak halus seperti batu giok. Dia tampak sama seperti gadis remaja. Jangan ragu untuk melakukannya. Wanita itu mengeluarkan aura menggoda dari seluruh tubuhnya. Yin Qi yang samar bisa dirasakan memancar dari tubuhnya, di sela-sela gerakannya. Jenis Yin Qi ini adalah asal Yin Qi yang dimiliki oleh seorang wanita. Pria akan menganggapnya sangat menarik. Tangan rubah bulan. Gerakan menawan rubah. Gerakan tangan wanita itu terlihat sangat kompleks. Memang, ada semacam keindahan bagi mereka, itu menakjubkan. Menggabungkan dengan gerakannya yang unik, dia sangat menyenangkan untuk dilihat. Dia bisa dengan mudah membuat orang lupa bahwa mereka sedang bertengkar. Alih-alih bertarung, dia lebih terlihat seperti sedang menari. Tiba-tiba, wanita itu menusuk King Sui dengan jarinya. Serangan jari ini sangat murni dan mengandung Yin Origin Qi yang intens. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, kedua matanya yang cerah terlihat sangat menawan sehingga mereka bisa mengeluarkan jiwa seseorang. King Sui menggelengkan kepalanya. Jika King hanya yang menggunakannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk merayunya, tetapi wanita ini terlalu rendah jika dibandingkan. Teknik bela diri wanita itu terutama dibangun di atas pesonanya. Jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat, itu akan sia-sia bahkan jika dia sadar bahwa dia harus memblokir lawannya. Jadi bisa dikatakan, tidak mungkin untuk bertahan secara efektif. Inilah tepatnya yang hebat tentang wanita. Persis seperti kata pepatah, jika saya mati di bawah rok, saya masih bisa main mata seperti hantu. Ada beberapa hal yang tidak pernah bisa dikendalikan. Mata King Sui terlihat sangat jernih. Begitu mata wanita itu dan mata King Sui bertemu, dia secara otomatis tahu bahwa dia harus melarikan diri. Dia dengan cepat melangkah mundur. Namun, King Sui tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka, dia melepaskan tangan penangkap naganya. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah. Pada saat efek tangan penangkap naga hilang, gelombang kejut yang tercipta dari Mighty Elephant Storm segera meniupnya. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan jika dia tahu cara terbang, masih perlu waktu baginya untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Pada saat ini, King Sui melompat. Tangan awan. Alam Tai Chi King Sui adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Itu segera membuat wanita itu keluar dari peron. Pertempuran berakhir. Sama seperti sebelumnya, King Sui menyelesaikan pertempuran dengan sangat mudah. Sekarang, orang-orang semua tidak dapat memahami apa yang terjadi. Pertempuran macam apa ini? Selama pertarungan, fluktuasi aura sangat jelas. Tidak ada yang berhasil merasakan gerakan aura King Sui. Sepertinya dia tidak menggunakan origin Qi-nya dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Menyusul, dua penantang lainnya naik ke atas panggung. Sama seperti sebelumnya, King Sui mengalahkan mereka dengan mudah. Selanjutnya, lawan-lawannya semuanya tidak terluka. Seperti yang dikatakan King Sui sebelumnya, dia adalah seorang dokter. Karena dia tidak memiliki dendam terhadap mereka, dia tidak akan mencoba menyakiti mereka. Kecuali jika lawan memiliki niat untuk menyakitinya, dia tidak akan mencoba menyakiti mereka terlebih dahulu. Terlepas dari apa yang terjadi, kata-kata ini masih membuat banyak orang dihormati. Pada saat ini, banyak orang juga mulai mengukur dokter ini. Dia masih sangat muda, tetapi bagaimana keterampilan medisnya? Namun, sekarang sepertinya bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Brad, kamu sepertinya menikmati akting sendirian. Sini, lawan aku. Seorang pria muda muncul di peron. Sikeng Yeyang. Saya hanya menantangnya untuk mengekspos triknya. Klan Sikeng telah mengambil alih sebuah platform. Saya akan segera turun setelah saya mengalahkannya, kata Sikeng Yeyang ke sekeliling. Klan Sikeng sebelumnya telah mengambil alih suatu tempat. Dapat dilihat bahwa klan Sikeng memiliki kekuatan yang layak karena ini, tetapi sekarang King Sui di peron, Sikeng Yeyang tidak dapat menahannya. Dia tidak yakin dengan kekuatan King Sui. Baginya, ini semua hanya akting. Sebenarnya banyak juga yang merasakan seperti itu, namun hanya beberapa pendekar ahli yang mengetahui bahwa pemuda ini luar biasa, sedemikian rupa sehingga bisa digambarkan dengan kata, tangguh. Mau bergabung denganku dalam akting. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa berpura-pura seperti kamu baru saja menyemburkan seteguk darah segar dan terlempar dari panggung. King Sui tersenyum dan menatap pemuda yang tegak itu. Sebenarnya, usia Sikeng Yeyang hampir 2 kali lipat usia King Sui. Namun, dia masih terlihat sangat muda. Jika Anda cukup kuat, saya tidak keberatan terlibat dalam pertunjukan, kata Sikeng Yeyang dengan nada tegas. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi terlalu percaya diri di wajahnya. Itu satu lagi show off. Namun, ini tidak mengejutkan, semua orang mencolok.
Beberapa mengungkapkannya sepanjang waktu, beberapa melakukannya sesekali, beberapa melakukannya secara terbuka dan tanpa rasa takut, sedangkan sisanya melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Jangan khawatir, kamu pasti akan menampilkan pertunjukan yang bagus. King Sui segera berjalan ke arahnya. Adapun si Kang Yeyang, begitu dia terlibat dalam pertempuran, dia tidak akan lengah. Saat sosoknya bergerak, 3 gambar kosong muncul. Dia mengayunkan pedang panjang di lengannya dalam gerakan horizontal segera. Cahaya pedang terbagi menjadi 3 tebasan dan maju menuju King Sui. Teknik pedang pengejar bulan klan Si Kang. Begitu teknik pedang pengejar bulan dilepaskan, itu akan seperti sinar bulan yang turun dari langit. Itu tajam dan cerah, seperti gerimis dan angin di musim semi, namun kekuatan melukainya cukup untuk menembus kulit seseorang. Ki pedang ini adalah ki pembunuh yang paling tangguh. Sedikit demi sedikit, itu menembus tubuh target. Saat berada di bawah kendali Castor, setelah meledak, itu akan segera menyebabkan musuh menghilang menjadi debu. Itu akan menghancurkan organ musuh hampir seketika. AST 2011 Ki Harta Karun Cahaya Buddha ditingkatkan. Teknik tertinggi Buddha. King Sui memiliki fisik yang kuat. Selanjutnya, ia memiliki kemampuannya sendiri untuk melindungi tubuhnya. Jadi, sangat mudah jika dia bermaksud memblokir Ki si pembunuh. Ini juga ada hubungannya dengan fakta bahwa King Sui lebih kuat dari lawannya dalam hal kekuatan. Jika lawan lebih kuat, akan sangat sulit bagi King Sui untuk memblokir pedang Ki. King Sui mengulurkan tangannya dan menunjukkan jarinya. Sosoknya segera melintas seperti bayangan pedang. Dia berhasil mendaratkan jarinya di dada lawan begitu saja. Si Kang Yeyang segera menyemburkan seteguk darah segar dan terlempar ke belakang. Serangan satu jari itu telah melukai inti internalnya. Selalu dikatakan bahwa tinju lebih rendah daripada telapak tangan. Telapak tangan lebih rendah daripada jari. Bagaimanapun, jari-jari itu masih memiliki kekuatan melukai yang menakutkan, terutama saat diarahkan ke titik akupuntur target. King Sui akan menggabungkan 9 yang Ki-nya bersama dengan origin Ki-nya dan mengirimkannya jauh ke dalam tubuh lawan. Itu bahkan lebih kuat dari pedang kis yang dipancarkan oleh praktisi klan Si Kang. King Sui membenci Si Kang Yeyang. Sebelum ini, dia sudah cukup kesal ketika mereka berbicara di luar. Menambahkan bahwa dia adalah musuh bebuyutan Tian Herenmo, sangat mungkin bahwa di masa depan, mereka akan berdiri di depan satu sama lain sebagai musuh. Karena itu, dia tidak merasa perlu menahan diri. Saat ini, kepala Si Kang Yeyang benar-benar kosong. Faktanya, kepalanya masih memikirkan hal-hal yang dikatakan King Sui sebelumnya. Bagaimana kalau kamu berpura-pura memuntahkan seteguk darah segar? Itu terus-menerus berjalan bolak-balik di telinganya. Kali ini, tidak ada yang berani terus naik ke atas panggung. Siapapun dapat mengatakan bahwa King Sui bukan orang biasa. Banyak orang tahu bahwa jenius klan Si Kang tidak akan setuju untuk melakukan tindakan dengannya. King Sui berhenti menatap Si Kang Yeyang yang jatuh dari panggung. Dia mengalihkan pandangannya ke Bei Ming-sue. Dia bisa merasakan bahwa dia mengawasinya. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk, senang bertemu denganmu, Nona muda Bei Ming. Senang bertemu denganmu juga. Ini kebetulan sekali, Bei Ming-sue tersenyum dan berkata. Memang itu. Yu Sixuan berada di peron tidak jauh dari mereka saat dia melihat mereka berdua. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia memusatkan perhatiannya pada King Sui dan Bei Ming-sue. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Entah bagaimana, dia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi di antara mereka berdua. Itu adalah insting. Namun, untuk saat ini, mereka tampaknya tidak terlalu mengenal satu sama lain. Pada saat ini, ada orang lain yang berdiri di peron terakhir. Itu adalah pria yang tampak setengah baya. King Sui tidak mengenalnya, tetapi Bei Ming-sue memberitahunya bahwa itu adalah seseorang dari klan Kiao. Setelah mendengar itu, segalanya menjadi jelas bagi King Sui. Klan Kiao dari kota Dazang. Dia sepertinya mengalami sedikit konflik dengan mereka ketika dia pertama kali tiba. Sama seperti itu, semua 10 platform memiliki orang-orang yang berdiri di atasnya. Tentu saja, mereka yang tidak bisa tampil di atas panggung akan merasa kesal, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah masyarakat di mana kekuatan berbicara untuk semua. Ini diperbaiki kemanapun seseorang pergi. Setelah 15 menit, mantra di peron mulai bersinar dengan cahaya terang. Selanjutnya, ke-10 prajurit menghilang. Yang lain bubar dari peron. Mereka mulai memimpin regu mereka sendiri untuk berburu harta karun di sekitar lingkungan. Ada banyak harta karun di sekitar sini. Mereka seharusnya sudah menganggap diri mereka beruntung bisa berada di sana. Adapun bagian internal tanah spiritual, hanya 10 orang terpilih yang diizinkan berada di dalamnya.
Banyak orang sebaiknya berhenti bermimpi untuk pergi ke sana sepanjang hidup mereka. King Sui sadar kembali hampir seketika. Dia menyadari bahwa dia berada di kamar istana. Tempat ini dikatakan sebagai bagian dalam dari patung besar sebelumnya. Saat ini, 10 orang berdiri di sana. Seluruh tempat tampak sangat kosong dan bagian dalamnya dihiasi dengan patung Buddha emas. Patung Buddha secara signifikan lebih kecil dari patung batu sebelumnya, tetapi masih lebih besar dari manusia. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Itu memberi orang perasaan bahwa itu sangat tebal. Itu juga memberikan ki harta karun cahaya Buddha yang cerah. Yang lain hanya dengan tenang mengamati patung itu. King Sui, di sisi lain, berdiri di samping membeku karena terkejut. Buddha Light Tracer Ki di sekujur tubuhnya sebenarnya mulai terhubung dengan yang ada di sekitar patung Buddha tanpa bentuk. Harta karun Buddha emas Ki di sekujur tubuhnya semakin kuat. Fakta ini membuat King Sui sangat bersemangat. Tanpa ragu, kemampuan Buddha Light Tracer Ki sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat tetapi tidak pernah diimpikan. Ini karena King Sui tidak tahu bagaimana mengolah Buddha Light Tracer Ki yang ada di tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperbaikinya. Sampai sekarang, Buddha Light Tracer Ki di sekujur tubuhnya dinaikkan dengan cepat. Bahkan King Sui takut dengan kecepatan pertumbuhannya. Setelah beberapa saat, harta Ki di sekitar patung Buddha menghilang. King Sui memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa Buddha Light Tracer Ki miliknya meningkat 20%. Ada total 10 patung Buddha di istana, itu berarti dia setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Buddha Light Tracer Ki dapat meningkatkan setiap fungsi tubuh manusia. Ketahanan, kekuatan garis darah, dan sebagainya. Tidak perlu menyebutkan manfaat dasarnya. Ia bahkan bisa melawan kekuatan jahat yang menyerang tubuh dan racun. Yang lain berjalan di sekitar patung Buddha. Mereka sedang menunggu patung Buddha untuk memberikan hadiah mereka. Orang-orang yang datang sebelumnya, semua akan mendapatkan hadiah yang seperti hadiah dari dewa. Saat ini, semua orang menyilangkan kaki sambil duduk. Mereka sedang menunggu hadiah dari dewa. Secara alami, King Sui juga duduk. Tidak seperti mereka, King Sui menerima Buddha Light Tracer Ki. Ki ini saja sudah merupakan keuntungan besar baginya. Harta Ki dari masing-masing patung Buddha diserap oleh King Sui satu persatu. Terutama ketika dia maju ke patung Buddha yang ada di belakang, harta mereka Ki tampaknya terus meningkat. Pada saat dia mencapai yang terakhir, harta Ki yang dikandungnya 3 kali lebih penting daripada yang lain. King Sui mengamati patung Buddha tetapi tidak berhasil menemukan perbedaan. Meskipun begitu, King Sui masih mendekatinya. King Sui juga tidak tahu mengapa. Mungkin agar dia bisa lebih dekat dengannya. Pada saat King Sui menerima bagian terakhir dari Buddha Light Tracer Ki, sesuatu muncul di benaknya. Segel cahaya Buddha, segel berlian Buddha, segel kebijaksanaan Buddha. Segel cahaya Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Itu bisa menyebabkan pusing sementara pada lawannya. Periode efek akan tergantung pada kekuatan dan energi roh lawan. Segel berlian Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Itu meningkatkan pertahanan pengguna dengan jumlah yang tetap. Segel kebijaksanaan Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Kurangi kekuatan ofensif lawan dengan jumlah yang tetap. King Sui tersenyum dan melihat ke sekeliling. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Sepertinya mereka pasti mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Saat ini, King Sui merasa nyaman. Sebelum ini, dia telah mendengar tentang segel cahaya besar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menemukannya sendiri. Lebih jauh lagi, yang ini sepertinya kuat, menyebabkan pusing pada target. Bahkan mengulur waktu beberapa detik, King Sui sudah cukup untuk membunuh targetnya secara instan. Di bawahnya, adalah segel berlian Buddha dan segel kebijaksanaan Buddha yang keduanya sangat kuat. Untuk orang-orang seperti King Sui yang memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, ini bisa dianggap sebagai teknik surgawi. Sampai sekarang, kekuatan pertahanan King Sui sudah sangat kuat di bawah pengaruh Buddha Light Tracer Ki. Pada saat ini, dia perlahan membuka pintu dan segera, sinar matahari bersinar di dalam. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa aula itu tertutup rapat sebelumnya, tapi tidak sepenuhnya hitam. Itu hanya relatif gelap. King Sui, ayo pergi. Yu Xixuan datang dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Pada saat ini, Bei Ming-sue juga datang. Dia tersenyum dan berkata, lingkungan luar akan berbahaya. Saya pikir lebih baik jika kita tetap bersama. King Sui memandang yang lain. 3 orang bekerja sama, sedangkan kelompok lain memiliki 4. Dia segera mulai berpikir, apakah akan ada perang saudara yang pecah di sini. Baiklah, ayo kita keluar. King Sui tersenyum dan pergi bersama kedua gadis itu. Tempat ini adalah daerah pegunungan.
Mereka berada di atas sebuah lembah, namun mereka bisa melihat puncak gunung yang menghubungkan satu demi satu di kejauhan. Lebih jauh dari itu, sepertinya ada hutan, sungai, dan bahkan danau dan padang rumput. Buddha Light Tracer Qi King Sui ditingkatkan sekitar 4 kali. Sekarang, bahkan dia sendiri tidak yakin seberapa kuat itu. Dia hanya bisa memastikan bahwa itu pasti kuat. Sifatnya yang paling kuat adalah pertahanannya. Pada saat yang sama, kekuatan ofensifnya juga meningkat. Adapun yang ini, King Sui tahu bahwa itu kira-kira sekitar 7 miliar kekuatan Dao. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah kekuatan pertahanannya. Alasannya karena itu telah melampaui level biasa yang seharusnya dimiliki seseorang. Ini adalah hal yang baik. King Sui tidak bertanya kepada kedua gadis itu tentang warisan apa yang mereka dapatkan, dan gadis-gadis itu juga tidak bertanya tentang miliknya. Ini adalah tabu di antara para prajurit. Kecuali jika itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan mereka, mereka tidak akan berbicara banyak tentangnya. Novel ringan, AST 2012 wanita tercantik di wilayah Laut Utara. Yang lain juga berdiri di sana dan tidak pergi. Sekarang, King Sui bersama dengan kedua wanita itu keluar. Dari 10 prajurit, 2 adalah wanita yang sangat cantik, tapi sayangnya, mereka berdua bersama King Sui, jadi banyak orang yang kesal karenanya. Dari 10 orang, 2 di antaranya masing-masing berasal dari klan Kiao Kota Dazang dan klan Sikeng Kota Siun. Keduanya memiliki konflik dengan King Sui pada satu titik, klan Sikeng pada khususnya, tetapi King Sui tampaknya tidak terlalu mempedulikannya. Saat ini, dia bahkan tidak memperhatikan salah satu dari mereka. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Lei Bao. Lei Bao dari Great Sun Immortal Palace tersenyum ketika dia berkata kepada King Sui. King Sui, senang bertemu denganmu, jawab King Sui dengan sopan. Pak, King, terima kasih telah bersikap sopan. Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan melawan Anda. Saya harap Anda bisa memperhatikan saya. Lei Bao tersenyum dan berkata dengan nada tulus. Saat ini, Kubai dari Istana Bulan Cerah juga sangat terkejut. Dia memandang King Sui sebelum melihat Lei Bao. Meskipun dia tidak mengenal King Sui, dia mengerti Lei Bao dengan baik. Dia adalah orang yang sangat lugas dan akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia tidak akan mencoba untuk menjadi palsu dan sopan dengan orang lain. Kata-kata Lei Bao membuatnya menatap King Sui dengan sangat serius. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak berhasil melihat apapun tentang dirinya. Awalnya, 2 orang dari klan Sikeng dan Kiao juga ingin mengatakan sesuatu kepada King Sui, tetapi pada saat ini, mereka berdua diam. Mereka tidak ingin mencari masalah untuk diri mereka sendiri karena tidak aneh sama sekali untuk mati di tempat ini. Saudara Lei, tolong jangan bersikap terlalu formal. Karena kita sudah di sini, kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Lebih baik jika kita saling menjaga, karena mungkin kita semua perlu bekerja sama untuk memastikan kita bisa kembali dengan selamat. King Sui enggan untuk terus berdebat dengan orang-orang ini. Dia lebih suka menghabiskan waktu mencari beberapa hal baik di sekitarnya. Itu benar. Namun, saya ingin tahu apakah yang lain juga memiliki pendapat yang sama dengan kami. Lei Bao memandang orang-orang di sekitarnya. Adalah baik jika kita tetap bersama, tetapi, bersama, dalam konteks ini berarti bersama di area yang sama. Misalnya, hari ini, kami akan tinggal di daerah ini. Ketika datang untuk mencari harta karun, kita masing-masing dapat melakukannya secara terpisah. Namun, jika salah satu dari kami mengalami bahaya, kami dapat mengirimkan sinyal untuk memperingatkan yang lain. Apa pendapatmu tentang ini? Kubai tersenyum dan berkata, itu untuk yang terbaik. Kita bisa saling menjaga tetapi pada saat yang sama juga tidak memperebutkan hal-hal yang kita temukan. Lei Bao tersenyum dan berkata, dia segera melirik ke arah King Sui saat dia selesai berbicara. Aku juga merasa ini yang terbaik. King Sui tersenyum dan berkata, bagus, sudah beres kalau begitu. Hari ini, kita akan berburu harta karun di daerah ini, dan besok kita akan berkumpul di daerah yang berjarak 500 lis dari sini. Apakah ini terdengar seperti ide yang bagus untuk kalian semua? Lei Bao berkata setelah berpikir sejenak. Yang lain juga menunjukkan kurangnya keberatan mereka terhadapnya. Setelah saling mengenal untuk sementara waktu, mereka bubar. 2 atau 3 dari mereka akan bergerak dalam kelompok kecil bersama-sama dan mencari beberapa harta karun. Namun, King Sui tahu bahwa semua yang dikatakan sebelumnya hanyalah tanda formalitas. Jika mereka benar-benar dalam bahaya, mereka seharusnya tidak mengandalkan siapapun yang memberikan bantuan. Yang lain masih iri pada King Sui karena dia memiliki 2 wanita bersamanya. Bagaimanapun,
Bei Mingsue adalah wanita paling cantik di wilayah es utara. Faktanya, seluruh istana abadi dunia bawah utara tidak setenar dia. Tempat ini berada di dekat tepi tanah. Dengan demikian, tidak banyak bahaya yang akan dihadapi. Namun, area yang berjarak 2000 lis dari titik ini akan penuh dengan bahaya besar. Tidak aneh jika seseorang mati di sana. Mari kita melihat-lihat. Pemandangan di sini cukup bagus. Yu Sixuan tersenyum dan berkata sambil melihat sekeliling. Pemandangan di sini memang menyenangkan. Itu mekar dengan bunga segar dan ditutupi dengan rumput. Ada banyak burung yang berbeda dan udara di sekitarnya segar dan harum. Saat matahari bersinar dari langit, mereka bisa merasakan kehangatan, membuat mereka sangat nyaman. Ayo pergi. Karena kita di sini, kita juga perlu mencari beberapa barang yang layak. Jika tidak, kita akan menyia-nyiakan kesempatan untuk sampai ke sini. King Sui tersenyum dan berkata sebelum dia memanggil binatang pembunuh naga. The Dragon Slaying Beast sedikit lebih besar dari seekor gajah dari inkarnasi sebelumnya. King Sui menatap kedua gadis itu begitu dia duduk di atasnya. Apakah kamu ingin bergabung denganku di sini? Setelah beberapa saat terkejut, Yu Sixuan segera duduk di samping King Sui. Bei Mingsue ragu-ragu sejenak dan melanjutkan untuk duduk di sisi lain King Sui. Bagian belakang Dragon Slaying Beast sebenarnya tidak terlalu lebar, tapi itu cukup untuk membuat mereka bertiga duduk bersebelahan. Ini karena mereka bertiga memiliki kultivasi yang kuat. Jika mereka orang biasa, mereka tidak akan bisa melakukannya. Wewangian samar masuk ke hidung King Sui. Wewangian ini terdiri dari dua jenis bau yang berbeda, yang sangat memikat dengan sendirinya. Bei Mingsue sedikit bingung saat duduk di sebelah King Sui. Kenapa dia duduk di sampingnya? Dia agak panik merasakan aura seorang pria dari dekat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Namun, karena dia sudah duduk di sana, dia tidak suka meringkuk di depan orang lain. The Dragon Slaying Beast juga merupakan binatang pemburu harta karun. Oleh karena itu, King Sui menyerahkan tugas mencari harta karun kepada binatang pembunuh naga. Hanya dalam beberapa saat, mereka berhasil menemukan ramuan obat yang layak, bunga teratai giok. Pada awalnya, kedua gadis itu tidak memperhatikan apapun, tetapi di bawah bimbingan binatang pembunuh naga, mereka berhasil menemukan beberapa barang yang layak, dan kebanyakan dari mereka adalah ramuan obat dan buah-buahan yang tidak biasa. Mereka semua adalah bahan untuk perbaikan obat-obatan. Sekarang, mereka juga menyadari bahwa binatang yang mereka tunggangi saat ini adalah binatang pemburu harta karun. Binatang pemburu harta karun lebih berharga daripada beberapa prajurit kelas surgawi bersama-sama. Sehari berlalu begitu saja, mereka tidak menemukan harta yang menantang surga, tetapi berhasil menemukan beberapa tanaman obat. King Sui bertanya apakah mereka membutuhkannya, dan keduanya menolak. King Sui lebih lanjut menyebutkan bahwa dia adalah seorang alkemis dan membutuhkan ramuan sebelum menyimpannya. Apakah kamu benar-benar seorang alkemis? Bei Mingsue bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Sixuan dan dia sama-sama bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan King Sui. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang tabib, dan kemudian menambahkan bahwa dia juga seorang alkemis. Karena itu, mereka cukup terkejut dengan kemampuannya. Dokter dan alkemis terkait erat satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, itu juga dapat dianggap sebagai dua rute yang berbeda. Banyak dokter berfokus pada perawatan orang sedangkan alkemis bertanggung jawab untuk memperbaiki obat-obatan. Keduanya mungkin terkait satu sama lain, tetapi mereka tidak berasal dari bidang yang sama. Dibandingkan dengan dokter, alkemis bahkan lebih misterius dan tampak sangat kuat. Ini karena dokter memulai dari tingkat yang lebih rendah. Banyak pria biasa bisa menjadi dokter, tetapi menjadi seorang alkemis adalah cerita yang berbeda. Seseorang harus setidaknya berada di alam Siantian untuk menjadi seorang alkemis. Itu di alam Siantian bahwa seseorang akan mencapai api Siantian dan mulai mampu memperbaiki pil obat. Tentu saja. Bahkan, saya seorang alkemis yang sangat kuat. Setidaknya untuk saat ini, saya belum melihat alkemis yang melampaui saya. Petik 2. Aku tidak percaya padamu. Seorang alkemis sejati tidak akan bertindak begitu arogan. Bei Mingsue tersenyum dan berkata. Itu karena mereka tidak percaya diri. King Sui tersenyum dan berkata. Kamu, di sisi lain, terlalu percaya diri. Setelah seharian berinteraksi dengan Bei Mingsue, King Sui menjadi cukup dekat dengannya. Jadi, membuat beberapa lelucon yang tidak berbahaya juga membantu mencerahkan suasana. Bagaimana kalau kamu mengambil pil obat yang kamu perbaiki sendiri dan buktikan kepada kami bahwa kamu benar-benar seorang alkemis yang hebat? Yu Sixuan tersenyum dan berkata. Baiklah, bagaimanapun, kami cukup dekat satu sama lain.
Itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima bagi saya untuk memberi kalian keberuntungan. King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan 2 pil peluang. Ini adalah pil peluang. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh dari mereka akan tergantung pada keberuntungan Anda. Saya baru saja menyempurnakan ini baru-baru ini. Saat ini, King Sui memiliki beberapa pil peluang bersamanya. Orang-orang hanya diizinkan untuk mengambil satu dalam hidup mereka. Jadi, tidak ada gunanya dia menyelamatkan mereka. Pil obat ini memiliki ki spiritual yang melimpah dan juga penampilan yang cukup bagus. Saya ingin tahu apakah itu benar-benar misterius seperti yang Anda katakan. Bei Ming-sue melihat pil peluang dan berkata sambil tersenyum. Ada banyak pil obat biasa dengan penampilan luar yang bagus. Pada saat yang sama, pil obat yang baik juga tidak akan mengungkapkan ki spiritual mereka dari penampilan mereka. Jadi, sangat sulit untuk menilai apakah pil obat itu baik atau buruk dari tampilannya, kecuali orang yang mengamatinya adalah seorang alkemis yang kuat atau seseorang dengan bakat bawaan yang baik. Langit mulai gelap. Mereka berkemah di gua gunung untuk beristirahat hari itu. Atau lebih tepatnya, itu hanya bisa disebut sebagai area kecil di permukaan gunung. Kedua gadis itu tidak meragukan King Sui, jadi mereka memakan pil peluang. Setelah 1 jam, kedua gadis itu menatap King Sui dengan tidak percaya. Kekuatan mereka telah melampaui 10 miliar kekuatan Dao. Namun, mereka tidak bisa menerobos ke kelas surgawi ke-8. Tampaknya masih ada jalan panjang sebelum mereka bisa menerobos dari tahap akhir tingkat ketuhanan ke-7. Kedua gadis itu sudah berada di tahap akhir dari tingkat ketuhanan ke-7 sebelum ini. Sekarang, meskipun kekuatan mereka 2 kali lebih kuat, mereka masih tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat surgawi ke-8. Meski demikian, mereka masih cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan.